Man 'amila shalihan, siapa yang melakukan reformasi min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, itu man amana man min dzakarin aw untha, laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Jadi amal soleh, kreativitas, reformasi itu harus berdasarkan kepada keyakinan tadi. Yes, itu yakin artinya aku mau melakukan amal soleh itu. Ala nuhyiyana hayatan thayyibah. Jadi kunci kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah, itu adalah cuma dua: reformasi, amal soleh, dan revolusi kalau perlu, revolusi amal soleh. Direvolusi, why not gitu ya? Kan sudah ada contohnya, Jokowi juga revolusi gitu-gitu aja. Kenapa Anda sebagai mahasiswa revolusi tidak sekarang atau lebih hebat lagi? Why not? Itu sudah ada patokannya. Aku ngikuti presiden, kan boleh tuh gitu. Ya, jadi Anda naikkan semua hidupkan kayak ini dalam konteks min mana sebenarnya kayak uta wa huwa mu'min fala nuhyiyana hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, itu bisa dicapai hanya dengan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Bahkan Allah kemudian wala najziyannahum, bahkan aku akan berikan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi apa yang dikerjakan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, lebih baik dari yang dia kerjakan. Contoh ekstrim, ada seorang guru madrasah, dia sudah terlambat karena jalan kaki, tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan seorang anak yang keburu-buru juga, tapi tersungkur dan jatuh, terlukalah ininya, apa namanya, lututnya berdarah. Apa yang dilakukan oleh guru atau ustaz ini? Dia langsung membangunkan, kemudian mengambil daun selong, daun petai Cina, dikunyahnya, ditempelkannya di lukanya itu. Anak itu memperhatikan, perhatian banget nih sama si ibu ini ya, untuk menjadikan inspirasi. Ibu itu, mohon maaf ya dek, aku nggak bisa lama sama kamu karena aku harus ngajar. Baik ibu, nggak apa-apa, saya cuma ini sedikit gitu ya. Itu amal soleh kecil banget. Mau tahu pahala yang Allah berikan kepada ibu ini? 30 tahun kemudian ibu ini harus operasi yang membutuhkan harga uang puluhan juta, bahkan 125 juta. Entah itu penyakit apa, karena dia ada BPJS pada waktu itu ya. Jadi dia harus berobat sampai semua itu dalam konteks pada waktu itu. Ibu itu ketika disodori apa namanya itu bil itu ya pembayaran kwitansi, nangis pemain ya, karena pada waktu itu rumah sakit dalam keadaan pingsan dan harus dioperasi. Dari mana? Orang nangis lah pokoknya gitu ya. Anda bisa bayangkan itu. Padahal baru selesai operasi, berarti dia sudah sembuh, jangan bisa nangis. Nah, kata perawatnya, ibu jangan nangis terus. Lihat dulu sebentar, dilihat dulu kwitansinya dong, catnya itu yang dibawa. Begini. Hanya dia kaget betul. Dari nangis menjadi tertawa, ya nangis lagi karena dua hal itu yang membuat dan perpaduan di antara kehidupan itu, nangis dan tertawa. Ada nangis yang karena terluka, tapi ada nangis yang karena bahagia. Yang bahagia nangis berikutnya. Kenapa? Karena di situ itu dicatnya jelas gratis atau lunas. Jadi catnya lunas. Kok bisa? Wala najziyannahum bi ahsani ma wala najziyannahum bi ahsani ajruhum. Ya, jadi pahalanya, ajurnya, ya, honornya itu dibesarkan dari lebih baik dari yang dikerjakan. Dia kerjakan hanya nempelkan daun, tetapi mendapatkan pengobatan seharga ratusan juta seperti itu dan gratis.
siapa sih yang kasih ini ya Allah? Saya tahu ini dari Allah, tapi ada penyebabnya, sabar dong, gitu kan? Datanglah dokter berpakaian putih, ya kan? Langsing, tidak seperti saya, ya, langsing, terus pakai peralatan sini campur darah. Ibu bagaimana kabar? Allah tuh. Jangan gitu. Ibu udah sembuh kan? Iya, tapi yang tahu siapa sih ya? Udah gitu. Ibu pernah nggak nolong orang suatu saat? Nggak tahu tuh, bikin kesal aja sih. Nggak tahu katanya, karena dia memang ikhlas. Jadi tidak pernah berpikir 30 tahun pernah melakukan apa. Jadi nggak tahu, aku sih nggak pernah bantu orang apa, gitu kan? Ya Bu. Oke. Ibu ingat nggak ibu menolong seorang anak yang terjatuh? Tahu ya. Bu, mau tahu nggak Bu? Ibu pernah nolong seseorang anak yang terjatuh kemudian dikasih daun petesina. Oh, lama banget ya deh. Itu anaknya di mana? Saya orang ibu. Jadi itu anaknya sekarang sudah jadi dokter. Insya Allah, ganteng banget. Kenapa? Beda tuh cinta. Ibu dulu juga udah tuir kan, jadi kita virtual lagi. Ya pokoknya si ibu ini saking senengnya lah gitu ya, karena gantengnya itu si dokter. Ya, maka kemudian kata dokter, ibu sekarang bersyukur kepada Allah. Ibu sudah tahu ya siapa yang membantu ibu saya. Tetapi bantuan ibu lah yang menjadi inspirasi buat saya untuk menjadi dokter, supaya bisa mengobati termasuk ibu saat ini. Alhamdulillah sudah banyak yang saya bantu, dan saya ingin catatkan kepada ibu, saya juga adalah owner dari rumah sakit ini, makanya dia bisa menggratiskan. Dan yang ketiga, ibu mau saya antar pulang dengan mobil saya ke rumah ibu. Enggak, nah, rumah ibu udah mau rubuh. Enggak, ke rumah baru ibu. Ayo, rumahnya kira-kira berapa ya? Nah, keren lah itu. Bagaimana Allah itu kalau sudah menghendaki pemberian rezekinya kepada seseorang, itu ajruhum ahsan, lebih baik. Jadi bagaimana kontekstualisasi ini adalah untuk memasukkan ke dalam pikiran, pada perasaan yang kalian sekarang itu tujuan itu nggak jelas. Kan hidup itu juga tujuan. Di antara hidup itu ada kegiatan-kegiatan. Berubahlah setiap kegiatan kamu itu tujuan. Mandi tujuan. Makanya kamu mulai dengan bacaan Bismika Allahumma ahya wa apa? Minal kubuti kan itu PNI yang diterapkan, ya kan? Nah begitu masuk itu Anda sudah lepas itu namanya tujuan. Anda mau ke situ supaya tidak diganggu, tapi tetap tujuannya mandi. Jangan kemudian begitu air dibujurkan Anda itu kayaknya dosen ini nyebelin banget. Jadi ya pikirannya tentang dosen, tentang ibu dosen yang ngasih tugas, padahal tujuannya itu harusnya mandi. Maka bersihkan diri. Begitu selesai menatap kaca, iya ternyata cantik, ternyata ganteng, makasih wajahku, gigiku dan sebagainya gitu. Itu lebih hebat. Jadi kalau ada mahasiswa keluar dari kamar mandi dan kemudian dia tidak tersenyum, pasti dalamnya banyak pikiran. Mau tahu kalian? Banyak pikiran itu bikin sakit.